We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mbak Desi Febrianti, seorang seniman di Jogja. Masih mahasiswi ternyata. Iya. Tapi lukisannya luar biasa. Wah, terima kasih banyak. Pemburu langit biru Yogyakarta. Apa yang asik memburu kemudian menikmati langit biru Yogyakarta, Mbak Desi? Sebenarnya itu adalah kayak kegiatan sebenarnya lumayan rutin untuk kita sama teman-teman jalan-jalan gitu loh. Nah, terus kemudian kita kan dari kelompok kita itu, maksudnya teman-teman saya itu beberapa dari luar Jogja gitu kan. Terus kemudian saat perbandingan langit di tempat asal kita sama Jogja itu sangat berbeda gitu. Nah, di sini sangat-sangat cerah dan biru gitu loh. Terus jadi ingin sekali terus-terusan, ayo kita kalau misalnya ada waktu jalan gitu, ke pantai, ke gunung gitu. Terus kemarin juga sempat lihat bintang, lihat langit gitu loh, Pak. Itu kayak membuat kita tuh ya merasa healing gitulah istilahnya. Hiburan? Iya, liburan. Hiburan juga? Iya, hiburan. Hiburan, terus mengisi waktu dengan hal-hal yang indah gitu loh, Pak. Jadi kan kalau di Jogja juga ini penat gitu loh, lukis terus gitu. Oke, ini yang mau saya tanyakan. Ya, mengarungi kehidupan perempuan yang ternyata saya tak hanya hidup di dalam pikiran saya sendiri. Saya mempunyai wujud yang dimana keberadaan saya terkoneksi dengan semua makhluk di sekitarku. Belas kasih dengan makhluk peliharaan, berkomunikasi dengan sesama, menjadi mau tidak mau harus dilakukan. Seberapa pentingkah wujud itu jika Anda sudah akrab dengan pikiran Anda sendiri, Mbak Desi? Bukankah wujud itu juga akan lenyap di pikiran? Silakan, Mbak Desi. Sebenarnya saya mau cerita dulu soal bagaimana karya itu terbentuk dan pemikiran itu juga muncul di pikiran saya. Jadi awalnya itu saya mengalami, ya pada posisi itu saya mengalami rasa kecewa yang cukup dalam sih soal bersosial gitu loh, Pak. Jadi ada beberapa yang kan kita punya ekspektasi soal kita berteman, soal kita bersahabat, soal kita bertemu orang gitu. Terus kemudian pada saat itu saya mengalami, wah ternyata apa yang saya harapkan kok tidak tercapai, tidak maksudnya kayak tidak tidak didapatkan oleh saya seperti itu. Jadi kayak saya merasa, wah ini saya tuh apa nih di sini, seperti itu sih. Terus kayak kemudian kayak sedikit menarik diri untuk kehidupan di luar. Jadi saya cukup di rumah misalnya, terus kayak melihat benda-benda di sekitar, melihat hewan peliharaan itu kayak, oh ini nih yang bikin bahagia saya sebenarnya gitu. Soalnya kayak saya mencari sesuatu yang tidak ada di sekitar saya gitu, terus kemudian kecewa, terus di situ saya merasa,
wah apa yang saya punya sekarang ya harus saya syukuri seperti itu kan. Terus saya pikir ya untuk diri saya sendiri saya menyadari juga di posisi yang sendiri seperti itu, ya saya mencari hal-hal yang bisa membuat bahagia saya gitu, seperti itu. Nah terus kayak untuk warna-warnanya saya pilih sebenarnya dari personal saya sendiri, terus kemudian kalau dari karya-karya saya kan terkesan memiliki alur kan ya, Pak. Nah, itu sebenarnya saya terinspirasi dari langit itu sendiri seperti itu. Itu menurut saya langit itu punya arah sendiri gitu loh. Kayak ya dia mengikuti angin, dia mengikuti terus kadang juga karena intensitas cahaya matahari itu kan dia memiliki warna yang berbeda-beda seperti itu. Jadi wah itu, apa namanya, ya langit salah satu inspirasi saya untuk membuat visual lukisan saya gitu. Terus kalau misalnya dari, eee, latar belakang karyanya itu dari kehidupan saya sendiri gitu. Pada saat itu saya merasakan apa gitu. Karya saya cukup, termasuk ke karya untuk berekspresi sih, Pak. Tapi ya berekspresi dengan tenang, berekspresi dengan ya menikmati alur hidup yang kayak gini gitu lah, Pak. Seperti itu sih. Nah, ini langit atau pikiran Anda? Nah, kalau ini saya ambil, warna-warna kan secara personal, jadi dari pikiran-pikiran saya sih, Pak. Terus terkadang warnanya itu juga saya ambil, dari benda ataupun, warna-warna di sekitar saya, seperti kayak tanah, kayak hal-hal kecil kayak misalnya box permen seperti itu, "Oh, ini warnanya bagus ya," gitu, terus saya olah lagi gitu, terus nah di sini di dalam karya saya kan nggak mudah untuk memadukan warna gitu loh, Kak. Jadi saya sebelumnya tuh coba dulu untuk di kertas sketsa-sketsa, tapi ya dikit-dikit gitu loh. Jadi perpaduan warna, oh ternyata ungu sama hijau tuh kayak gimana, oh merah sama kuning tuh kayak gimana. Tapi dengan tone warna yang menurut saya tuh nggak terlalu, apa, mencolok gitu loh. Jadi dia tuh tenang, cuma kayak ingin cari perhatian gitu loh, Pak. Oke. Menurut saya sih. Itu kayak terkesan personal banget sih, Pak, sebenarnya. Eee, wow. Jadi ini campuran-campuran yang apa yang Anda lihat di Iya, selama ini? mhm, iya, Ya, sadari bahwa setiap apa yang ada di sekitar kita, ada dan memiliki sebagian dari jiwa kita. iya, Tersadar pada saat kita merawatnya. Karena itu sesungguhnya kita tidak pernah sendiri, bahkan benda atau orang yang di sekitar kita ada karena mereka memiliki jiwa yang sama. Ini iya, adalah sebuah penemuan riset, Mbak, yang cukup dalam sebetulnya. mmm, Eee, ini se ini saya dengar mungkin 1-2 bulan yang lalu bahwa yang Anda tulis itu sedang diperbincangkan di universitas ternama dunia. mmm, Iya, iya, bahwa bagian dari apa yang kita pikirkan itu bagian dari jiwa kita. mmm. Iya, iya. Riset sangat mahal sekali dan tidak dipublikasi untuk umum. Bagaimana Anda menyadari hal ini, Mbak Desi? Apa yang perlu kita lakukan terhadap kesadaran ini, Mbak? Silakan, Mbak. Sebenarnya dulu tuh saya berpikir seperti ini tuh, saya merasa apapun yang saya dapatkan, apapun yang bisa saya beli, yang saya pajang di rumah, yang saya bisa miliki seperti itu jodoh saya gitu loh, Pak. Iya, Pasti, jadi kayak pasti. heeh, jadi kayak, wah ini emang kayaknya saya jalan ke sana, saya menemukan ini, menemukan itu, ya emang itu mungkin takdir kita untuk bertemu seperti itu. Terus habis itu setelah
lama kita maksudnya dalam satu rumah gitu segala macam. Saya merasa di situ benda-benda ataupun ya apapun itu yang ada di sekitar saya itu menyaksikan saya menjalani hidup gitu. Terus kayak mereka tuh apa ya? Kita tuh sebenarnya satu sama lain tuh sama gitu. Itu kenapa kita dipertemukan gitu aja sih, Pak. Saya mikirnya. Itu seperti film Toy Story kan, Mbak, Oh iya, betul. yang mainannya hidup. Dan Iya. Tapi ya itu mungkin fantasi saya sendiri sih, Pak. Cuma kayak ya kalau kita lagi sendiri itu kan kadang banyak membayangkan sesuatu gitu loh. Jadi ya itu membuat saya bahagia ya seperti itu sih. tapi tapi berapa banyak mempengaruhi karya-karya Anda, Mbak? Fantasi-fantasi itu. Eee, Sangat mempengaruhi sih sebenarnya. Soalnya dari mungkin kalau bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran saya itu kan nggak realistis gitu loh, Pak, sebenarnya. Kayak, "Apa sih, Des, kamu ngomong apa sih?" Kadang-kadang tuh ada orang yang seperti itu. Terus kadang-kadang juga ada orang yang nggak mengerti, kayak, "Kok bisa kayak gitu?" Maksudnya aku bisa memahami ini, tapi orang lain kok masa nggak bisa, itu kali. Nah, terus apa namanya, yang apa, untuk mencari menyadarkan orang untuk misalnya melakukan seperti itu kan cara orang kan masing-masing, terus kayak dan nggak sampai segitunya kadang orang ada yang pikirannya realistis banget, ada yang dia idealis banget, ada yang beda-beda seperti itu kan. Jadinya ya ini pemahamannya beda-beda sih menurut saya. Jadi tidak untuk dipaksakan untuk seperti itu, Tentu gitu. karena Anda pikirannya pikiran seniman, Mbak. Oh ya, makasih banyak, Pak. Tapi saya sebelumnya sebenarnya belum belum banyak berpameran, Pak. Tapi pernah dianggap gila? Oh, belum. Oh, belum. Heeh, sebenarnya saya pikiran-pikiran saya ini cukup saya tulis gitu. Soalnya kalau misalnya ya itu, kalau kita jelasin ke orang banyak, kadang-kadang ada yang nggak mengerti gitu. Iya, 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 kita Iya, dianggap jadi gila nanti. gitu, Bang. Satu lagi, Mbak, satu Oke. karya lagi. Memiliki kesadaran bahwa orang lain bukanlah kuasaku, tak perlu menerima orang lain yang sesungguhnya. Ia juga memiliki kesadaran yang harusnya kuterima dengan lapang adalah situasi atau keadaan di mana mereka berjalan, namun tidak dipikirkan. Alam, situasi, waktu, Iya, hari, kelahiran, kematian. dari Bagaimana Anda menyadari penerimaan ini dengan lapang dada, Mbak? Silakan. sebenarnya Eee, nggak tahu kenapa gitu loh ya, Pak. Saya kan muslim, saya sangat, istilahnya sangat percaya seperti itu. Terus sangat jatuh cinta sama kok bisa sih, apa ya, kayak ini tuh terjadi seperti itu. Kayak ya hari-hari gitu-gitu berjalan sesuai apa adanya gitu. Kita tuh kurang apa lagi seperti itu. Cuman terkadang kita kan ada hubungan dengan orang lain dan kayak kehidupan tuh nggak dijalani sendiri seperti itu. Nah, terus saya dulu merasa juga, ayolah Des bersosial gitu. Secara kan diisi gitu. Kalau nggak bersosial juga ya kita ya merasa tersingkirkan seperti itulah, Pak. Nah, terus saya mikir, tapi eee, untuk mengharap orang lain itu mungkin bisa menghargai kita atau menerima kita itu menurut saya itu harapan yang sangat ya beberapa orang mungkin bisa menerima, tapi ada banyak orang yang mungkin
jarang maksudnya susah untuk menerima kita seperti itu. Jadi harapan itu muncul di dalam benak saya, itu kayak, "Ngapain sih, Des?" Gitu. Kayak berbicara sendiri gitu, dalam hati sendiri gitu. "Ngapain sih, Des, kayak mengharapkan orang lain bisa peduli sama kamu, bisa menerima kamu segala macam," gitu. Kan itu mereka kan punya kesadaran masing-masing, punya pikiran masing-masing, kayak punya kesibukan juga masing-masing gitu. Saya merasa di situ kayak saya kurang diperhatikan gitu. Terus saya ya menyadari juga kayak siapa saya gitu loh. Jadinya kayak ya udah orang lain kan juga punya puasa sendiri, saya kan juga punya puasa sendiri seperti itu. Ya udah, yang harus diterima tuh ya alam, waktu, situasi yang dia itu berjalan apa adanya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya manusia maksudnya sesama teman, sesama manusia yang kadang saya temui atau kita temui itu berbeda dengan kita itu nggak masalah gitu. Kayak saling menghargai, kita sama-sama hidup berdampingan, bersama-sama gitu. Seperti itu sih, Pak. Jadi kayak sebenarnya ini kayak pikiran-pikiran anak yang sering menyendiri gitu-gitu. Sering jarang main sama temen gitu Apa sih. apa itu kebiasaan dari kecil? Oh enggak, sebenarnya ada beberapa, kejadian memang saya ditinggalkan oleh teman seperti itu, dari SD, SMP juga pernah, SMK juga pernah. Nah terus kayak di SMK di ISI ini saya merasa, wah bersosial itu penting nih gitu kan. Terus habis itu tapi beberapa orang juga ternyata susah menerima saya. Jadi ya seperti itu sih kayak, wah ya udahlah gitu. Ini apa, awan atau apa, Mbak Desi? Ini aku ambilkan dari darah kan, Pak, warna-warna darah. Menurut saya kehidupan itu dari darah. Semua makhluk hidup kan punya darahnya. Jadi tapi sesuatu yang saya lihat dari itu kan berwarna merah gitu-gitu. Terus ada warna hijau juga alam gitu-gitu. Terus saya itu menggambarkan hati manusia malah warna pink bukan warna merah seperti itu. Karena kita kan punya empati, punya simpati, seperti itu sih. Nah, terus kalau kalau alurnya itu saya ambil dari terinspirasi sih, dari alur-alurnya langit itu loh, Mbak. Wah, seru banget kalau misalnya ngelihat alur langit gitu loh, Iya, menurut saya sih, iya, heeh. interesting sekali yang terakhir. Dan yang di belakang Anda apa, Mbak? Oh, ini yang judulnya memiliki, Pak. Seperti sawah ya? Oh, ini ijo dulu tuh karena ya hal memiliki itu nggak semestinya disombongkan sih menurut saya. Jadi alam itu kan juga nggak bisa dimiliki kan Pak ya. Terus apalagi manusia yang lain yang kita misalnya berhubungan, terus benda-benda pun dia sebenarnya juga punya kebebasan masing-masing seperti itu. Jadi itu saya ambil dari kisah-kisah memiliki yang ternyata banyak orang yang sudah memiliki tapi menyombongkan diri itu. Seperti itu sih. Oke, oke. Dan yang Anda lukis kebanyakan ekspresionis memang ya? Iya. Oh, Tapi dari beberapa lukisan tuh karena saya tuh hidupnya lumayan tertata gitu loh, Pak. Menata barang, menata, oh besok mau ngapain segala macam. Jadi nggak yang terlalu berantakan gitu-gitu. Nggak terlalu kotor. tapi Anda bukan masuk ke realis, Mbak? Maaf seperti gimana? Anda tidak tertarik pada lukisan realis? Oh sebelumnya saya berawal dari realis. Ya cuman ada beberapa hal yang
saya ternyata nggak bisa mewujudkan pikiran saya dengan sesuatu yang berwujud gitu loh, Kak. Heeh, jadi bakalan banyak cerita, banyak banyak benda-benda yang dimasukkan gitu. Wow, interesting. Terima kasih, Pak. Interesting, Mbak Desi. Wow, dari kesepian, dari penolakan, ya, Anda menciptakan karya-karya ini. Wow, luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Desi atas waktunya, atas sharingnya.